Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aiparmini Cinta Dewi, NIM 1662121028. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari studio tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Pusat Industri dan Wisata Edukasi Ken Sutra di Kabupaten Gianyar, Bali. Terdapat 5 konten yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, transformasi konsep pada desain. Yang ketiga, gambar desain. Yang keempat, studi market. Yang kelima, video animasi. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Adapun latar belakang saya membuat pusat industri dan wisata edukasi Ken Sutra ini adalah adanya tren fashion berbahan baku Ken Sutra yang sedang naik daun pada tahun 2019 karena Ken Sutra sendiri memiliki banyak keunggulan. Hal ini berdampak pada permintaan Ken Sutra di Bali yang meningkat hingga 30%. Namun permintaan akan Ken Sutra berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan baku di Bali yang hanya mampu menghasilkan 1,2 hingga 1,5 ton per tahun, dan permintaan bahan baku benang sutra sendiri 3-4 ton per tahunnya. Hal ini karena minimnya ketersediaan SDM akibat kurangnya informasi tentang bagaimana cara budidaya ulat sutra itu sendiri. Akibat adanya peningkatan permintaan akan kain sutra namun tidak sebanding dengan produksi benang sutra lokal, maka dibutuhkan sebuah wadah, yaitu sebuah pusat industri dan wisata edukasi kain sutra. Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Bali yang banyak memproduksi kain sutra namun belum memiliki produsen lokal benang sutra itu sendiri. Gianyar memiliki potensi sebagai lokasi budidaya ulat sutra karena memiliki lokasi yang sesuai dengan habitat ulat sutra, memiliki SDM yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan pertenunan. Spesifikasi proyek. Fasilitas yang akan diwadahi pada pusat industri dan wisata edukasi Ken Sutra ini yaitu parkir area, fasilitas pengelola, kantor, lobi, fasilitas edukasi, perkebunan, peternakan, industri kain, restoran, taman bermain, dan galeri. Pusat industri dan wisata edukasi ini terletak di Jalan Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali, dengan luas set adalah 0,88 hektar dengan kontur yang cukup landai. Tema dasar yang digunakan adalah arsitektur organik, di mana arsitektur organik merupakan arsitektur yang mengacu pada keselarasan dengan alam sekitarnya, dapat bertahan sepanjang waktu dengan bentuknya yang dinamis dan harmonis. Secara garis besar, arsitektur organik mengutamakan keselarasan antara desain bangunan, manusia, dan lingkungan sekitarnya. Konsep dasar yang digunakan pada pusat industri dan wisata edukasi ini adalah industri rekreatif, di mana industri rekreatif merupakan konsep yang mengubah perspektif kegiatan industri yang kaku menjadi kegiatan yang menyenangkan dilakukan, sehingga timbul perasaan kegembiraan, kreativitas, dan rasa pengembangan bakat bagi pengunjung dan pengelola. Yang kedua, ada transformasi konsep pada desain. Zoning. Zoning pada bangunan ini menjelaskan tentang konsep dasar industri rekreatif, di mana penerapannya dapat dilihat dari zonasi fasilitas industri yang diletakkan berdampingan dengan zonasi fasilitas edukasi. Warna hijau ini merupakan zona utama yang berisikan fasilitas perkebunan, peternakan, dan industri kain. Warna kuning merupakan zona penunjang yang berisikan fasilitas edukasi, restoran, galeri, lobi, dan kantor. Sedangkan warna merah merupakan zona servis yang berisikan fasilitas pengelola. Entrance. Entrance diletakkan di tengah-tengah site untuk memudahkan sirkulasi ke seluruh area site. Selain menyediakan entrance yang cukup lebar agar motor, mobil, dan bus dapat mengaksesnya, pada entrance ini juga dilengkapi dengan pedestrian untuk akses pejalan kaki. Material entrance dominan menggunakan bahan alam agar sesuai dengan tema dasar yang digunakan. Massa. Bentuk dasar bangunan mengambil filosofi dari bentuk ulat sutra yang melingkar dengan pola massa cluster untuk memudahkan jalannya kegiatan industri dan wisata edukasi Ken Sutra. Orientasi bangunan sebagian besar menghadap arah utara dan selatan untuk menghindari sinar matahari secara langsung. Sirkulasi. Terdapat 4 jenis sirkulasi pada site ini, yaitu sirkulasi pengelola yang dapat bergerak ke segala arah yang ditandai dengan warna hijau, sirkulasi pengunjung yang hanya boleh bergerak sesuai alur kegiatan wisata edukasi yang ditandai dengan warna merah,
di mana sirkulasi ini dapat diakses menggunakan pedestrian dan jembatan penghubung antar bangunan. Untuk sirkulasi kendaraan, pengunjung dan pengelola hanya boleh bergerak pada areal depan site. Ruang luar. Pemilihan softscape didasari dari kebutuhan fungsi yang diwadahi seperti perkebunan, peneduh areal parkir, hingga visual yang menarik pada areal tertentu. Pemilihan hardscape didasari dari teknik organik yang banyak mengaplikasikan unsur alam dari kayu, air, dan batu. Pemilihan site furniture didasari dari konsep dasar industri rekreatif dan kebutuhan di dalam site. Fasad. Fasad ini merupakan pengaplikasian dari tema arsitektur organik, yaitu building as nature. Bentuk bangunan terinspirasi dari bentuk ulat sutra yang melingkar dan dibagi atas beberapa segmen. Interior. Pada interior, material yang digunakan adalah plafon expose dengan lapisan bendek, tembok bata putih, serta lantai menggunakan finishing beton expose. Pemilihan material ini didasari dari kebutuhan ruang yang dapat mudah dibersihkan namun tetap nyaman digunakan. Ketiga material ini juga mampu menjaga suhu ruangan agar tetap selalu sejuk digunakan. Untuk pencahayaan dan penghawaan dominan menggunakan alam yang disalurkan melalui kaca, roster kayu, dan roster bata. Struktur. Pada pusat industri dan wisata edukasi Ken Sutra ini menggunakan sistem upper struktur, yaitu material dari atap sirap bitumen dengan menggunakan rangka dari pipa galvanis sebesar 4 dim dan 1,5 dim. Untuk superstruktur menggunakan ring balok 15/20, kolom 15x15 dengan lapisan bata expose. Untuk substruktur menggunakan pondasi board file untuk rangka atap dan pondasi menerus untuk bangunan. Utilitas. Pada pusat industri dan wisata edukasi Ken Sutra ini, sistem utilitas plumbing menggunakan sumber air dari PDAM dan juga sumur bor. Untuk utilitas elektrikalnya menggunakan sumber listrik dari PLN dan juga genset. Untuk utilitas keamanan bangunan menyediakan sistem penangkal petir, CCTV, serta pemadam kebakaran. Serta utilitas limbah yang berisikan limbah sampah, limbah peternakan, serta limbah industri. Yang ketiga, gambar desain. Ini merupakan gambar dari site plan. Nomor 1 merupakan perkebunan, nomor 2 merupakan peternakan, nomor 3 merupakan industri kain, nomor 4 merupakan fasilitas edukasi, nomor 5 merupakan galeri, nomor 6 merupakan restoran, nomor 7 merupakan kantor, nomor 8 merupakan fasilitas pengelola, nomor 9 merupakan lobi, dan nomor 10 merupakan fasilitas pengunjung berupa parkir area. Ini merupakan gambaran dari layout plan. Untuk alur sirkulasi pergerakan kegiatan wisata edukasi, pertama-tama pengunjung akan masuk melalui lobi untuk membeli tiket. Setelah itu pengunjung akan dipandu untuk menuju aula serbaguna untuk diberikan pengarahan singkat, lalu pengunjung akan diarahkan ke ruang mini studio untuk menonton video dokumenter bagaimana proses pengolahan ulat sutra itu. Setelah itu, pengunjung akan diajak berkeliling perkebunan tanaman murbe yang ada di sekeliling bangunan dan selanjutnya akan diarahkan menuju ruang peternakan ulat sutra. Di sini pengunjung akan dapat melihat bagaimana proses peternakan ulat sutra itu sendiri. Setelah melalui kegiatan ini, pengunjung akan diajak untuk melihat bagaimana ulat-ulat sutra itu akan diolah menjadi sebuah benang di fasilitas industri kain. Setelah melalui kegiatan ini, pengunjung akan diajak beristirahat di areal restoran, di mana pada areal restoran ini disediakan juga taman bermain di bagian depannya. Pada akhirnya, pengunjung akan berakhir di galeri Ken Sutra. Ini merupakan tampak site. Pada tampak site ini kita dapat melihat bentuk bangunan yang melengkung-lengkung yang mengadopsi bentuk dari ulat sutra itu sendiri. Ini merupakan potongan site. Yang keempat merupakan study market. Ini merupakan study market block plan saya dengan mengambil bentuk dasar lingkaran. Ini merupakan hasil study market set saya. Pada market ini dapat dilihat penerapan konsep dasar yaitu industri rekreatif berupa pola masa klaster untuk memudahkan jalannya kegiatan industri dan wisata edukasi,
serta penataan ruang luar yang dibuat semenarik mungkin untuk mewadahi kegiatan wisata edukasi. Penerapan tema arsitektur organik dapat dilihat dari bentuk bangunan yang terinspirasi dari bentuk ulat sutra yang melingkar dan penggunaan sistem atap melengkung yang sekaligus sebagai focal point bangunan. Ini merupakan studi maket detail bangunan industri kain sutra, di mana sekeliling bangunan dominan menggunakan material kaca dan roster untuk memudahkan jalannya pencahayaan dan pengawaan secara alami. Yang kelima merupakan video animasi dari Pusat Industri dan Wisata Edukasi Kain Sutra. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.